Sejak zaman pemerintah kolonial Belanda, daerah Citorek, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten, dikenal sebagai daerah penghasil emas. Pada masa Orde Baru, areal tambang kemudian digarap PT Antam sampai tahun 2011. Selepas ditinggalkan PT Antam karena berakhirnya masa kontrak, lubang-lubang galian bekas tambang yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak lalu dimanfaatkan warga secara ilegal. Aktivitas penambangan ilegal sempat terhenti di penghujung tahun 2014 karena emas semakin sulit didapat. Apalagi, aparat berwenang pun rutin melakukan penertiban. Namun sayang, merebaknya COVID-19 membuat aktivitas penambangan emas ilegal kembali menggeliat. Faktor ekonomi menjadi alasannya. Titiknya mana, Kang? Titiknya yang Ini? Ya. Ini lubang Kang Omong ya. Jadi di sekitar Citorek ini sebenarnya ada sekitar ratusan titik yang sampai sekarang para penambang pun juga belum tahu jumlah pastinya berapa. Saya ke salah satunya yang menjadi tempat kerjanya Kang Omang. Ini areanya sebenarnya dulu bekas penambangan PT Antam, tapi digunakan oleh warga untuk mata pencarian mereka sampai saat ini. Masuk ke dalam, Kang. Berapa jauh? kira-kira 50 meter. Kira-kira 50 meter. Kita coba masuk ke dalam, pemirsa. Tim Indonesiaku lalu mendatangi areal penambangan emas ilegal yang berada di wilayah desa Citorek Kidul. Ada beberapa lokasi bekas tambang yang kembali digarap warga. Masing-masing titik terdiri dari 5 sampai 10 lubang. Ini sebelum masuk, biasanya apa alat yang dibawa sama Kang Oman? Biasanya alat yang pertama ya ini senter. Senter. Terus kalau kita mau turun alatnya yang ini. Berarti nanti saya pinjam ya, senter ya? Ya boleh. Pemirsa, karena saya baru pertama kali masuk ke tambang, beda sama penambang-penambang asli sini, jadi memang saya harus menggunakan alat keselamatan standar. Nanti kita akan lihat apa aja yang dipakai, seberapa panjang talinya akan disiapkan gitu. Boleh Kang, senternya Kang? Nah. Oke ya semuanya. Ready Kang ya? Bersama Omang dan Sarjaya, tim Indonesiaku ikut memasuki lubang tambang berkedalaman lebih kurang 50 meter. Lubangnya tak terlalu besar. Berketinggian sekitar 70 cm dengan lebar 50 cm. Sirkulasi udara tentu saja sangat terbatas. Terasa lembab dan pengap. Ini dari sini terus ke sini. Sama ini satu jalur. Ke situ juga sama. Iya. Sama satu arah dari sini ke situ sama, terus ke sini. Ini yang diambil sama kita ini. Jadi kita pas ada di uratnya ini ya. Iya, iya kita pas ada di urat. Kondisi desa Citorek Kidul dan Kecamatan Cibeber yang berada dalam zona hijau membuat para penambang tak merasa perlu untuk menjalankan protokol kesehatan. Mereka tanpa rasa takut terus saja menambang meski penuh resiko. Mau bagaimana lagi? Pandemi COVID-19 membuat masyarakat kecil seperti Omang dan Sarjaya tak punya banyak pilihan. Mereka terpaksa kembali ke lubang tambang untuk mendapatkan penghasilan, sekedar untuk makan. Cukuplah untuk makan sehari-hari untuk kebutuhan keluarga. Tapi kan kerjanya kayak gini Kang, resikonya gitu. Ya mau gimana lagi kan, dari sini kayaknya kayak gini semuanya bertambang secara gini, cari bahan emas, jalur-jalur emas itu. Deposit emas yang ada dalam bekas tambang sebenarnya sudah jauh berkurang. Tak aneh jika penambang harus menggali lebih dalam untuk mendapatkan emas. Bukan perkara mudah dan pastinya beresiko karena rawan longsor.
Dari hasil menggali selama 6 jam, Omang dan Sarjaya akhirnya mendapatkan 2 karung materi batuan yang diyakini mengandung emas. Dulu, di masa tambang emas rakyat di Citorek berjaya, dalam 1 hari penggalian penambang bisa mendapatkan 4-5 karung materi batuan. Minimal menghasilkan setengah gram emas. Per bulan, para penambang rata-rata mendapatkan penghasilan sebesar 3 juta rupiah. Jumlah yang cukup besar kala itu. Karung materi batuan yang didapat langsung dibawa pulang ke rumah. Semoga saja hasilnya setimpal dengan jerih payah Omang dan Sarjaya hari ini. Modal untuk menambang cukup besar, kadang tak sebanding dengan hasilnya. Tak heran jika para penambang akhirnya banyak yang terlilit hutang. Ya kan modalnya sebenarnya kalau nambang banyak. Yang pertama kan kita harus pakai palu. Palu kan harus dibeli. Terus yang kedua pahat. Yang kayak tadi pahat kayak paku ya. Terus pahat kan tidak cukup satu. Kita biasanya beli kalau sekali beli ada 10 biji. Kali 30.000 aja udah 300 modal. Cuman kalau pahat nggak habis satu kali. Sama kayak palu. Yang kedua modalnya kita setiap mau berangkat ya udah pasti karung lah, sembako, kopi, makanan kayak gitu kan. Mungkin kecil-kecil kalau ditumpuk jadi banyak ya? Banyak. Terus udah datang ke sininya juga modalnya ya kayak di pengolahan tadi ada gelembung, ada telur, semacam itu. Materi batuan yang didapat dari lubang tambang lalu dihaluskan oleh Resi dan ibunya. Mereka masih kerabat dari Omang dan Sarjaya. Proses penghalusan batuan memakan waktu seharian, bertujuan untuk mempercepat proses pemisahan pasir dan mineral emas yang mungkin terkandung dalam batuan. Kelihatannya apa sih mengkilat gitu? Iya, kalau emasnya kuning kelihatan kuning, ada juga yang emasnya putih kelihatan. Coba Kang, pakai apa lagi ngeliatnya selain ini? Udah begini kita pakai air ya. Tambahkan air? Iya. Omang ternyata sudah memiliki cara untuk memprediksi hasil emas dari materi batuan yang ada. Caranya sederhana saja, tak membutuhkan alat yang canggih. Yang menarik di sini pemirsa, jadi setiap penambang, para penambang tuh sudah bisa melakukan surveinya sendiri secara manual seperti ini, menggunakan piring hijau atau biru dan menggunakan tambahan air. Sama sistemnya seperti kita mendulang emas di sungai. Biasanya setelah ditiriskan kelihatan titik-titik emasnya gitu. Kalau tidak ada emasnya biasanya para pendulang langsung pindah. Sama seperti di sini. Jadi tidak terlalu makan waktu untuk keliling tambangnya ya. Iya, ya. Jadi langsung terlihat seberapa besar sih kira-kira yang bisa mereka dapatkan dalam satu karung ataupun satu area penambangan itu. Penambangan emas ilegal di Citorek kebanyakan menjadi usaha keluarga yang dikerjakan secara turun-temurun. Kaum lelaki menjadi penambangnya, sementara urusan menumbuk batu menjadi pekerjaan kaum perempuan. Upah dari menumbuk batu sebenarnya tak banyak, sekitar 5-10 ribu rupiah saja per harinya. Tapi sangat membantu perekonomian Resi dan ibunya. Lumayan, bisa untuk menyambung hidup di kala pandemi. Sebelumnya hasil tani emang kurang teh, kalau buat sehari-hari gitu? Enggak kurang. Cuman kalau tani kan setahun sekali panennya, kalau di sini mah di kampung. Jadi ini buat nambah-nambah gitu ya? Buat nambah-nambah tani. Materi batuan yang telah dihaluskan lalu masuk gelundungan dan dilarutkan dengan air. Gelundungnya mana, Kang? Yang ini ya, Dora? Kandungan emas yang awalnya tercampur dengan kotoran nantinya akan terlihat.
Sarjaya lalu menyiapkan pengapian untuk membakar butiran logam emas yang didapat. Oh, yang gunung tadi. Bisa nggak ketahuan? Orang. Ini sampai 1 gram nggak nih? Enggak. Enggak ya. Ini hasil dari 1-2 karung yang tadi kita bawa. Prosesnya memakan waktu seharian, digelundung lebih dari 12 jam. Tapi hasilnya tidak sampai 1 gram mungkin, dan setelah dibakar biasanya ukurannya akan menyusut. Nanti kita akan lihat seberapa banyak. Kita akan timbang ya Bang ya? Ya. Coba nih. Dari hasil pengukuran dengan timbangan, Omang dan Sarjaya hanya mendapat 0,09 gram emas saja dari 2 karung materi batuan. 1 gram emas di wilayah Citorek dihargai Rp800.000. Sementara untuk 0,09 gram emas paling-paling bernilai sekitar Rp70.000 saja. Sayang, kadar emasnya juga rendah, sekitar 50%. Pengepul hanya mau membayar Rp35.000 saja untuk emas yang didapat Omang dan Sarjaya hari ini. Itu pun harus dibagi 2. Sungguh tak sepadan dengan kerja keras yang dilakukan Omang dan Sarjaya. Makasih Kang. Ya, sama-sama. Pemerintah desa tak bisa berbuat banyak melihat maraknya kembali penambangan emas di masa pandemi. Tak ada solusi yang bisa ditawarkan, sementara masyarakat butuh makan. Padahal sudah banyak warganya yang menjadi korban, mengalami kecelakaan di lubang tambang, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Ini rumahnya. Belum lagi yang menderita sakit berkepanjangan karena terlalu lama berada dalam lubang tambang yang lembab dan kurang oksigen. Di desa Citorek Kidul, setidaknya kini ada lebih dari 10 orang mantan penambang yang harus istirahat total. Tidak dapat bekerja karena penyakit yang dideritanya. Satu di antaranya adalah Poni, yang menderita sakit pada bagian pinggang dan kaki kanannya sejak 2 tahun lalu. Kelamaan duduk sambil numbuk batu, dia duduknya kelamaan, entah itu gimana atau mungkin ada kedinginan juga ya, namanya di gunung kan. Mungkin dari situ. Malam-malam kerja. Oh, malam-malam Iya. Bapak ya. Biasanya berapa lama kalau Bapak di lubang? Ada satu malam, 1 hari. Seharian ya, seharian Iya, penuh ya, 1 sampai hari malam. 1 malam. 1 hari 1 malam. Waktu terjadi gejala sakit begini, akibatnya sehari 1 malam di lubang. Oh. Dia kelamaan duduk sambil numbuk batu, dicampur dingin barangkali ya. Akhirnya begini. Oh, apa kata dokternya Pak sekarang? Itu Kondisinya? rematik. Rematik. Iya. Karena apa penyebabnya kalau menurut dokter, Pak? Apanya? Kalau menurut dokter karena apa sakitnya? Iya, karena tiis. Ya, Karena kedinginan. Ya, karena kedinginan. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian masyarakat miskin di Citorek Kidul menjadi lebih sulit. Bertani tak bisa diandalkan. Sementara mencari pekerjaan lain juga tak mudah. Keterpaksaanlah yang membuat mereka akhirnya kembali ke lubang tambang. Saya bukan tidak setuju dengan penambangan, tapi sedikit bagaimana sederhanakan berpikir masyarakat kita tentang penambangan. Biasanya kita menambang itu sekarang diambil, besok jadi uang. Tetapi ada meninggalkan dampak ya. Jadi yang sekarang panen duit, besok lusa 2-3 tahun untuk masyarakat di sekitar ya, sekitar kita harap tahu bahwa kita sekian tahun akan panen dengan penyakit. Dedi adalah mantan penambang emas yang baru 6 bulan belakangan ini beralih profesi menjadi petani. Ia tertarik menjadi petani karena modalnya lebih sedikit dibandingkan menambang emas. Sementara hasilnya lebih bisa diharapkan. Oh, emang Bapak udah berapa lama ditambang sebelumnya? Hampir 15 tahunan. 15 tahun. Pertama nikah aja, pertama punya anak 1. Tapi saya rasa gitu-gitu terus gitu. Makanya saya
mau apa ini ya pikiran saya. Kebetulan ada Pak Sukma gitu, makanya Pak Sukma ngarahin sama saya. Bebek miara kambing lah, ya saya mau. Emang dipikir-pikir lah, kalau kambing mak kebetulannya inilah enak gitu, nggak ada rintangan gitulah, nggak terlalu kayak di tambang gitu rintangannya. Kalau selama di tambang itu kira-kira bisa beli apa Pak di sana? Sudah beli apa aja dari hasil tambang tuh? Tapi kalau saya rasa bagi saya malah cukup cuma untuk makan sehari-hari aja gitu. Untuk memulai profesi barunya sebagai petani, Dedi menjual seluruh alat menambangnya sebagai modal. Ia yakin jika lahan pertaniannya digarap dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti akan memuaskan. Masih banyak yang nambang Pak sekarang Pak? Banyak yang nambang. Kira-kira kenapa mereka belum beralih ke tani nih? Sedangkan Bapak udah gitu. Oh, belum ini kali, belum apa? Maksudnya belum tergoda lah. Maksudnya, tapi yang membimbing mah ada ya, tapi belum ini dia. Belum tahu hasilnya seberapa gitu ya.